Akhirnya, The Fed menaikkan suku bunga acuannya minggu lalu. Kenaikan ini diyakini masih akan diikuti rangkaian kenaikan berikutnya. Apa yang akan terjadi di pasar saham Indonesia? Benarkah saham akan jauh lebih menarik? Berikut analisis dari David Sumual, Chief Economist Bank Sentral Asia. Kita sudah expect ya Fed itu akan menaikkan di bulan Maret ini, dan mereka kan sudah menggadang-gadang sejak beberapa bulan lalu antisipatif dengan menaikkan suku bunga karena inflasi di Amerika itu kan memang tinggi 7,9. Walaupun penyebab inflasinya itu lebih dari sisi supply side ya, hambatan dari sisi supply, distribusi barang yang masih belum lancar ya, terus juga kenaikan komoditas ya terutama. Sedangkan dari sisi demand sebenarnya kan belum pulih sepenuhnya juga ya pasca pandemi, dan secara global juga sama sebenarnya kondisinya, apalagi sekarang kan China itu melakukan lockdown lagi di beberapa provinsi akibat peningkatan kasus COVID ya, karena mereka kan dari awal zero COVID policy ya kebijakannya tuh. Untuk Fed sendiri memang mereka masih memproyeksikan bisa 7 kali ya. Berarti kan setiap meeting nanti ke depan nih masih akan ada meeting di bulan Mei, Juni sampai akhir tahun ya. Ada 6 kali lagi. Mereka masih akan menaikkan 25 basis point. Ini ekspektasi mereka. Tapi tentu akan mengikuti perkembangan pasar. Bagaimana perkembangan China sendiri yang memang kecenderungannya sekarang melambat ekonominya, satu. Yang kedua, kondisi konflik ya di Rusia dan Ukraina ini apakah masih akan berlanjut atau akan selesai di meja perundingan segera. Ini juga jadi persoalan. Kebetulan minyak sekarang kan kembali mereda ya harganya setelah 2 minggu terakhir ini cukup tinggi. Nah, kalau harga komoditas masih stay elevated, masih relatif tinggi beberapa bulan ke depan, tentunya ini akan mempengaruhi prospek ekonomi global. Karena kalau kita perhatikan siklus-siklus ekonomi sebelumnya, kalau harga minyak relatif tinggi dan bertahan di level yang tinggi, itu biasanya tahun berikutnya diikuti dengan resesi. Dan kalau dilihat dari indikator yang sangat dipantau oleh pasar itu inverted yield curve ya. Jadi kurva imbal hasil di pasar US Treasury Amerika itu yield dari yang 10 tahun dikurangi 2 tahun, itu arahnya mulai ke bawah lagi. Jadi biasanya kalau nanti dia negatif itu indikasi akan ada resesi ya, 6-12 bulan kemudian, seperti yang terjadi Agustus September 2019. Nah di 2020-nya kita ingatkan kuartal 2 ya, itu mulai resesi. 2 bulan lalu udah mengarah ke inverted ya. Apalagi 2-3 hari terakhir ini juga sudah makin ke bawah lagi. Jadi artinya yang 2 tahunnya naik lebih kencang daripada yang 10 tahun. Kalau yang 10 tahun kan sekarang sekitar 2,4-an. Nah yang 2 tahunnya 2,2-an. Nah itu tadinya di masih 1, itu kan yieldnya. Dari 11 kali resesi, itu 9 kali bisa diprediksi oleh yield curve ini. Nah, cuma 1 kali aja false positif waktu itu. Untuk Indonesia, Bank Indonesia masih akan bertahan ya. Perkiraan saya sih mereka masih akan menahan, walaupun Fed-nya sudah menaikkan, inflasi kita itu rendah, masih 2%-an. Lalu external balance kita juga makin baik lagi ini karena harga komoditasnya relatif kuat ya. Walaupun dari sisi balance of payment ini memang ada outflow, terutama dari obligasi negara ya. Jadi asing yang pegang obligasi negara ini memang dari tahun lalu cenderungannya sell. Tapi diimbangi sahamnya itu selalu positif. Jadi kalau saya lihat data year to date ya, asing ambil saham itu 23,2 triliun, sedangkan asing yang jual SBN itu 22,6. Jadi memang beda sedikit ya. Jadi kecenderungannya asing masih unload ya kalau saya perhatikan, dan kepemilikan asing itu juga di SBN makin rendah sekarang, mungkin kisaran 18% gitu ya. Itu pun dari 18% itu sebenarnya hanya 14% ya yang volatile, karena yang 5%-nya itu dimiliki bank sentral negara lain ya, atau sovereign wealth fund yang orientasi investasinya tentunya jangka panjang.
Iya, ini kalau dalam skala global, tapi kalau dalam skala domestik sebenarnya bisa berkebalikan. Ini kemungkinan cenderung ke arah stagflasi sih ekonomi globalnya, termasuk Amerika ya. Jadi pertumbuhannya nggak terlalu kuat, tapi inflasinya tinggi. Nah, ini pernah terjadi di tahun 50-an ya, pasca Perang Dunia Kedua. Itu harga karet tinggi waktu itu karena semua industri ya, otomotif, properti butuh karet naik. Nah, Indonesia waktu itu salah satu yang setelah zaman kolonial itu kan kita masih banyak kebun-kebun karet itu ya. Nah, kita juga diuntungkan. Nah, tahun 70-an waktu perang Yom Kippur, embargo OPEC, minyak migas ya. Perang Irak waktu itu ya. Nah, kita juga waktu bonanza minyak. Terakhir kan yang 2010-2014 CPO sama batu bara. Nah, sekarang tambah lagi mineral nih. Tembaga, nikel kemarin naik kencang sekali, itu ada yang kalah main derivatif ya, short squeeze dia. Nah, itu buat melonjak, tapi sekarang sudah 50 ribuan, itu pun sudah 100% kenaikannya dari posisi sebelum naik ya, 20 ribu. Jadi kita akan diuntungkan sih dari kenaikan ini, terutama mungkin untuk petani-petani CPO ya. Jadi daya beli mereka yang di luar Jawa itu kemungkinan akan lebih kuat bahkan dibandingkan yang di Jawa, terutama yang dari komoditas CPO ya. Kalau batu bara, mineral itu kan yang menikmati windfall profitnya ini ya lebih ke skala perusahaan. Ya, ini tergantung orientasi kita ya. Kalau kita lihat dari saham sih menarik, apalagi kita lihat asing terus masuk karena melihat secara valuasi itu menarik. PER kita itu kan range-nya antara 11 sampai 20. Kalau mau melihat valuasi kan bisa dari price to earning, price to book ya. Nah, itu murah relatif ya. Jadi kita lihat pasca pandemi meledak di 2020 itu kan PER kita sempat tinggi sekali tuh ya, 20-an. Kenapa? Karena earning pada turun ya. Laba turun ya, rasio PER-nya pasti juga tinggi. Tapi terakhir ini kita lihat earning dari banyak perusahaan sejak mulai naik, pada 3 tahun lalu itu mulai naik, sehingga PER kita juga jadi rendah. Kalau earning naik kan price to earning jadi rendah rasionya. Nah, itu yang membuat banyak investor tertarik untuk invest di Indonesia. Nah, jadi mereka mulai beli saham, tapi bonds belum. Nah, pertanyaannya kenapa bonds belum? Ini sering banyak yang nanya. Ya, mungkin mereka masih melihat safe haven aset lebih menarik ya. US Treasury masih lebih menarik. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di hampir semua negara lain ya, emerging market terutama, mereka masih menghindari gitu ya. Karena mungkin kebanyakan negara masih melakukan monetisasi kan. Jadi mereka coba membiayai APBN mereka dengan quote on quote monetisasi ya. Jadi kalau di Indonesia burden sharing ya. Nah, itu yang mungkin membuat mereka melihat bahwa harga itu belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Ya, kalau yang kemarin ditanya minggu-minggu lalu ya komoditas ya, karena naik tinggi ya. Tahun 2014 saya roadshow kemana-mana, saya bilang yang menarik konstruksi infra. Tapi kan udah mulai slow down. Memang kalau di saham itu ya kita harus mengikuti dan mengantisipasi, lebih utamanya ya, mengantisipasi. Jadi ketika waktu itu muncul pandemi bulan Maret ya, saya langsung bilang bahwa ini akan menarik untuk saham-saham yang kaitannya dengan teknologi. Sejak itu rally kan, teknologi yang kaitan dengan bank digital. Kalau di Indonesia soalnya waktu itu belum banyak yang saham teknologi yang ada di bursa ya. Kalau di luar negeri kan udah banyak. Nah, kalau di Indonesia belum banyak ya. Ya memang cycle-nya kelihatan sekarang karena ekonomi globalnya mulai pulih ya, pasti saham-saham defensif sekarang yang diburu kan, properti mulai naik ya. Karena kan biasanya ya mobilitas kan sudah mulai lagi nih. Yang kemarin-kemarin terpuruk ya pastinya akan balik ke harapannya ya ke posisi pra pandemi, seperti pariwisata kan yang kaitan dengan mobilitas masyarakat ya harusnya bisa pulih ya. Kemarin jatuh banyak tourism, airline. Ya ini kesetimbangan baru lah. Jadi kalau dulu semuanya serba online, ini mungkin offline-nya ya balik lagi offline, tapi juga nggak murni semua balik lagi. Misalnya kalau di transaksi digital ya, itu kan kalau waktu lagi PSBB atau ini PPKM level 4, nah itu kan sampai mungkin bisa dibilang
80-90% online gitu. Tapi nanti setelah PPKM dilonggarkan itu kan balik ke tengah ya. Bandulnya dari satu ekstrim ke tengah. Ya, yang tadinya terpuruk dalam dia akan normalisasi ya. Akan bounce back. Yang terlampau tinggi waktu pandemi seperti teknologi dan lain-lain sudah mulai mereda ya, dan itu sudah terjadi ya, termasuk juga yang valuasinya tinggi-tinggi itu profitnya nggak ada tapi valuasinya bukan main. Itu kan yang mengerti fundamental ya pasti dia jual dulu gitu ya. Nanti kan baru nanti sesuai dengan kondisi di lapangan mungkin profitnya naik ya mereka beli lagi gitu. Terus ya itu sektor retail saya pikir masih akan bergerak ya, apalagi ini menjelang Lebaran tahun ini juga mulai pulih saya pikir. IT juga akan terus, selama pandemi juga dia masih tumbuh cukup baik ya, double digit bahkan di 2020 ya.